Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladhi qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wajahada fillahi haqqa jihadih. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita tentu dalam acara kajian kesayangan kita ya. Apalagi kalau bukan kajian kitab Syakhsiyatul Muslim tentunya. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dimanapun antum-antumnya berada, yang masih stay ya, yang masih setia, yang masih terus mengikuti acara ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kekuatan ya, untuk dapat terus menghabis-habiskan sisa-sisa usia ini di jalan ketaatan kepadanya dengan terus istiqamah, meneladani dan mengikuti sunnah Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu itu sudah kita sampaikan bagaimana kegigihan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendamaikan antara dua orang yang bermusuhan. Dan ini memang akan kita tuntaskan insyaallah taala pada pagi hari ini sehingga kita bisa bergeser dan berpindah untuk melanjutkan poin-poin berikutnya. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu itu sudah kita sampaikan bahwa memang Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha itu meriwayatkan bahwa sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bil babi aliyatin aswatuhuma. Suatu hari kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara ada orang yang bertengkar. Ya, mendengar suara yang bertengkar. Bilbab di depan rumah. Aliyatin aswatuhuma. Ada dua orang yang suaranya keras gitu ya, suaranya tinggi. Idza ahaduhuma yastaudi'ul akhar, ternyata salah satu keduanya itu meminta untuk diringankan ya, meminta untuk diringankan utangnya atau digugurkan sebagian utangnya. Wa yastarfiquhu, dan dia meminta dengan arifqah, dengan kelemah lembutan ya. Bisyai'in, dalam suatu hal. Artinya ada dua orang bertengkar, satu orang yang menghutangkan, satu orang yang berhutang. Nah, orang yang berhutang ini ya meminta kepada yang menghutangkan agar ya jangan banyak kali, mungkin ada potongan, ada kortingan gitu ya. Ada kortingan, ada diskonan, ada potongan, begitu ya. Dan dia meminta dengan lemah lembut ya. Wa huwa yaqul, dan sementara orang yang menghutangkan berkata, wallahi la af'al, demi Allah aku enggak mau melakukannya. Ngapain pula? Udah dia berutang, minta keringanan lagi, minta kortingan, minta potongan. Ya, yang betul aja lah. Gitu kira-kira ya. Wallahi la af'al, dia bersumpah demi Allah aku tidak akan mau melakukannya. Fa kharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Ya, keluar kepada kedua orang ini. Ya, ini kedua sahabat tentunya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ainal muta'alli 'ala Allah. Di mana orang yang bersumpah dengan nama Allah, yang dikatakan wallahi, ini kan sumpah. Dalam Islam ini sumpah itu tidak sah kecuali dengan nama-nama Allah atau sifat-sifatnya dan menggunakan huruf qasam. Huruf qasam itu ada 3 ya, waw, bata. Jadi wallahi bisa, tallahi bisa, billahi bisa, ya. Nah, itu ya. Ainal muta'alli, di mana orang yang bersumpah dengan nama Allah tadi. La yaf'alul ma'ruf, apakah dia tidak mau melakukan kebaikan? Begitu. Wa huna dabal khasmu khajalan. Dan di sini mencairlah
donlah permusuhan, khajalan karena malu. Id sami'a sauta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustangkiran mu'atiban. Rasulullah SAW mengingkari perbuatan itu, mu'atiban sekaligus juga mencela. Maka apa yang terjadi? Ketika Rasulullah SAW menyampaikan ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf tadi, maka orang yang berhutang pun langsung down, yang tadinya marah-marah gitu ya, yang tadinya emosional gitu, langsung dia down, ya, langsung dia luluh, gitu kira-kira. Kenapa? Sami'a sauta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar mendengar tapi mustangkiran juga. Nabi mengingkari perbuatan dia tadi yang mengatakan dia tidak mau, wallahi la af'al itu. Mu'atiban sekaligus juga itu mencela, ya. Rasulullah SAW mengingkari dan mencela perbuatan itu. Maka apa yang terjadi? Fatanazala an haqqihi qailan, maka dia pun, ya, mengundurkan diri ataupun dia pun mengurangi, ya. Tanazal itu artinya mengundurkan diri ataupun mengurangi, ya, turun dia dari haknya. Artinya dia mengurangi, udah sesuai dengan permintaan si orang yang berhutang tadi. Ana ya Rasulullah, qailan ana ya Rasulullah, dia mengatakan saya Rasulullah, yang mengatakan bersumpah demi Allah tadi. Falahu ayyu dzalika ahab, maka kepada orang itu, orang yang berhutang tadi, mana yang dia sukai. Apakah dia suka untuk di-courting atau dia suka untuk dipanjangkan waktunya dalam membayar hutang, terserah dia. Yang penting aku ingin melakukannya, kata sahabat yang menghutangkan ini. Inilah, ya, merupakan apa? Merupakan kepedulian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa fi sabili dzalika al-islahu bainan nas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi kathirin min al-aqwali allati yatazayyadu fiha an-nas ibtigha'a istimalatin nufusi an-nafirah. Nah, kita lihat ini yang kita sampaikan tadi adalah sekedar murajaah, artinya mengulang apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa memang, ya, dalam mendamaikan manusia kita harus berperan aktif, ya, berperan aktif. Seperti tadi ada orang yang bertengkar karena masalah hutang, ya, yang pada akhirnya orang yang menghutangkan ini mengalah, ya, mengalah dan mengatakan, ya Rasulullah, apa yang dia suka, apakah dia suka di-courting, dikurangi hutangnya atau diberikan waktu yang panjang lagi dan seterusnya dan seterusnya. Yang penting katanya falahu ayu dzalika ahab, kepada dia apa yang dia sukai. Begitu. Jadi ini banyak faedah tentu diambil dari hadis ini. Di antaranya adalah kepedulian Rasulullah SAW kepada perkara hutang ini, dan juga kepedulian beliau untuk mendamaikan manusia. Ya, karena kalau ini nggak didamaikan bisa saja terjadi kontak fisik gitu. Jadi tidak hanya sekedar mulut saja yang bertengkar, tapi juga bisa jadi berantem, bisa jadi pukul memukul dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Rasulullah SAW itu sangat bijak, ya, sehingga ini tidak terjadi. Dan bahkan pun orang yang ngotot tadi untuk tidak mau menurunkan atau tidak memberikan kortingan dari utangnya, akhirnya menyerah. Begitu, ya. Udahlah, kepada orang yang berhutang apa yang dia sukai. Apakah dia ingin ada kortingan atau ingin ditambahkan waktunya supaya lebih jauh lagi, ya. Mungkin kalau bulan ini mungkin belum punya duit dia, mungkin dia minta mungkin 1 tahun ke depan baru dia bayar. Begitu. Jadi intinya, ya, Rasulullah SAW ini sangat peduli, ya, dengan perkara-perkara yang seperti ini. Taib ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan. Wa fi sabili dzalika islah wa fi sabili dzalika al-islahi bainan nas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi katsirin. Dan di dalam perkara, ya, mendamaikan di antara manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhisu, beliau memberikan keringanan. Fi katsirin minal aqwal, dalam beberapa, fi katsirin, dalam banyak perkataan. Artinya dalam rangka untuk mendamaikan manusia yang bertengkar, manusia yang berselisih, maka Rasulullah SAW memberikan rukhsah, keringanan, ya,
ya, memberikan banyak keringanan dalam perkara perkataan-perkataan allati yatazayyadu fiha nas, yang ditambah-tambah oleh manusia dalam rangka untuk mendamaikan. Ibtigha'a istimalatin nifus, dalam rangka untuk menjaga jiwa yang lari. Jadi kalau kita mendamaikan, itu pastilah kita mengatakan sipolan itu memuji-muji dirimu. Ya, ketika kita sampai sipolan juga kita katakan sipolan itu muji-muji dirimu. Gitu. Padahal mungkin nggak ada. Gitu kan. Tapi itu dilakukan dalam rangka apa? Untuk mendamaikan manusia. Wa talyinil qulubi al-mutahajjirah, dan untuk melembutkan hati yang sudah membatu. Gitu kan. Jadi kalau kita tahu ada dua orang yang bertengkar, yang dulunya temenan, yang dulunya Masya Allah ya, jalan bareng ya, sama begitu kan. Nah sekarang udah mereka bertengkar, ada masalah. Kita ingin mendamaikan. Maka nggak masalah diberikan rukhsah dalam agama ini oleh Rasulullah SAW untuk ditambah-tambah sedikit perkataannya. Dan ini tidak termasuk dusta, walaupun ini dusta, tapi dusta yang diberi keringanan. Ya, karena memang dusta yang seperti ini, dusta yang diberi keringanan, seperti juga suami kepada istri ya. Ketika dia mengatakan engkaulah yang paling tercantik di dunia ini. Gitu, padahal masih banyak yang cantik ya kan. Tapi itu nggak mengapa, karena untuk menguatkan hubungan ya, rasa kasih sayang dan cinta di antara suami dan istri gitu. Meskipun dia tahu ya ini sekedar gombal saja gitu kan. Tapi ya itu tidak mengapa ya dalam perkara itu, dalam perkara suami dan istri tentunya. Jadi dalam rangka untuk mendamaikan manusia agar hati jiwa ini tidak lari, dan juga untuk melembutkan hati yang sudah membatu, wala yu'addu hadhihi al-aqwal minal kadhibil haram, dan tidaklah dianggap perkataan-perkataan ditambah-tambah itu dari kedustaan yang diharamkan. Ya, wala qailiha minal kadzabin al-aathimin, dan bukan pula orang yang mengucapkannya itu termasuk orang-orang berdusta yang berdosa. Jadi tidak. Artinya begini. Artinya orang yang melakukan ya, mendamaikan dua orang yang bertengkar, tentulah dia melakukan mediasi kan. Ya, memediasi kedua orang ini. Tentu akan ada di sana perkataan-perkataan yang dia tambah. Kalau nggak begitu nanti nggak damai. Kalau dipanas-panasin terus ya makin hancur kan. Kalau kita bilang Polan itu mengatakan begini. Kalaupun benar yang disampaikannya, tapi itu kan akhirnya merusak gitu. Maka dalam Islam ini boleh dalam rangka mendamaikan. Kita katakan Polan itu muji-mujimu lah. Padahal nggak ada umpamanya. Boleh. Dan itu nggak termasuk kedustaan, dan yang mengucapkan pun nggak berdosa. Kenapa? Dalam rangka untuk mendamaikan. Ini perkara yang diberikan keringanan ya, bukan berarti Pak Ustaz berarti boleh kita dusta. Enggak, al-aslu fil mu'min la yakdzib. Asal seorang mukmin itu dia tidak berdusta. Kalau Anda seorang mukmin, seorang muslim, jangan pernah Anda berdusta, karena itu adalah ciri dan identitas Anda sebagai seorang muslim. Begitu ya. Nah, jadi ketika mendamaikan itu tentu akan ada narasi yang kita tambah, akan ada kata-kata yang kita tambah, ya. Dan itu tidak mengapa. Tidak mengapa, dan ini tidak dianggap sebagai sebuah kedustaan yang diharamkan, dan tidak juga orang yang melakukannya berdosa. Wa najidu dzalika fi hadisi Ummi Kulsum ya binti Uqbah ibni Mu'ayth ya, wa najidu dzalika fi hadisi Ummi Kulsum ya binti Uqbah bin Abil Mu'ayth radhiyallahu anha. Dan hal itu bisa kita temukan ya di dalam hadis Ummi Kulsum binti Uqbah, anak si Uqbah ya, ibnu Abi Mu'ayth, anak daripada Abi Mu'ayth radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, ia mengatakan Ummu Kulsum, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ia berkata, laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas, bukanlah orang yang dusta yang mendamaikan di antara manusia. Fayanmi khairan, maka dia menyampaikan sebuah kebaikan. Au yaqulu khairan, atau dia mengatakan sebuah kebaikan. Ya, artinya enggak ada sebenarnya ya yang dikatakan begitu, enggak ada. Tapi dia menambah-nambah ya supaya dalam rangka untuk mendamaikan, dan itu tidak mengapa. Artinya tidak dikenakan dosa. Tapi dalam rangka untuk mendamaikan. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim.
Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Jadi tadi dikatakan bahwa Ummu Kulthum mengatakan, Ummu Kulthum bintu Uqbah ibnu Abi Mu'ayt radhiyallahu anha mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisal kadzdzab, tidaklah orang itu dusta, alladzi yuslihu bainan nas, yang dia ini mendamaikan di antara manusia. Fayanmi khairan, lalu dia menyampaikan sebuah kebaikan. Au yaqulu khairan, atau dia mengatakan sebuah kebaikan, ya. Dan ini enggak termasuk dusta gitu. Ya pastilah kalau kita mendamaikan antara dua orang, kita muji-muji kan. Contoh, si Alif dan si Ba. Kita mengatakan kepada si Ba, si Alif itu suka kali rupanya sama kamu. Dia ternyata baik kali dia. Dia merasa sedih sekarang, nggak cakapan lagi, nggak ada hubungan baik lagi. Dia merasa kehilangan sekali lah, karena selama ini kalian berteman, sekarang ini udah nggak ada. Begitu ya. Padahal nggak ada, si Alif juga nggak ada komen-komen apa-apa gitu. Tapi ini dibuat-buat aja, ditambah-tambahi. Itu nggak dusta, karena dalam rangka untuk mendamaikan. Jumpa si Alif juga begitu. Si Ba itu ternyata Masya Allah, dia selama ini sedih. Dia selama ini nyari-nyari kamu aja. Tapi karena dia malu, kalian nggak cakapan, kalian nggak temenan, jadi begitu. Gitu. Iyanya, gitu kan. Jadi orang yang bertengkar nih merasa ternyata saudaranya baik, ternyata saudaranya juga merasa kehilangan tanpa ada pertemanan yang dijalin selama ini gitu, karena satu dan dua hal barangkali begitu kan. Nah, itu tidak mengapa. Jadi orang yang ketiga itu walaupun mungkin sedikit ditambah-tambahi perkataannya yang nggak ada pun dibuat gitu, maka ini tidak mengapa. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatil Muslim, tapi ada riwayat Imam Muslim ya rahimahullah, zadat, dia mengatakan, walam asma'hu irakhisu bi syai'in mimma yaquluhu nas illa fi thalathin. Ada riwayat mengatakan, Ummu Kulsum mengatakan, aku tidak mendengar Rasulullah SAW memberikan keringanan dalam perkara sesuatu dari yang dikatakan manusia illa fi thalathin, kecuali pada 3 perkara. Artinya Ummu Kulsum menceritakan, aku tidak pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW itu meringankan ya dalam perkara-perkara yang dikatakan oleh manusia. Jadi setiap yang dikatakan manusia ini ada konsekuensi hukumnya gitu kan. Kecuali pada 3 perkara. Pertama, ta'ni al-harb wal islah, dalam perkara peperangan dan perdamaian. Bainan nas, ya, di antara manusia. Jadi kalau peperangan itu kata Nabi, al-harbu khid'ah. Ya, al-harbu khid'atun. Peperangan itu adalah sebuah kedustaan, sebuah tipuan. Jadi boleh dalam pengertian begini, kita mengatakan sesuatu yang nggak benar gitu, tapi dalam rangka untuk menipu lawan. Kami sikitnya orangnya, kalian nggak usah banyak-banyak kali pun, senjata kalian nggak usah paten-paten kali, kami sikitnya gitu. Padahal kita orangnya banyak, senjata kita paten gitu. Nggak apa-apa dalam peperangan. Wal islah, dan juga di dalam mendamaikan 2 orang manusia yang bertengkar. Wa hadits ar-rajuli imra'atahu, dan cerita atau perkataan seorang laki-laki kepada istrinya. Wa hadisul mar'ata zaujaha, dan juga pernyataan wanita kepada suaminya. Gitu. Intinya ini dalam perkara 3 perkara ini nggak mengapa walaupun itu ada sedikit unsur kedustaannya. Dan itu nggak dianggap dusta. Karena tujuannya jelas. Al-harbu tentu jelas ya. Dalam rangka untuk membela kepentingan kaum muslimin, menegakkan kalimat la ilaha illallah dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian al-islah, mendamaikan di antara manusia. Ya. Kemudian juga hadis ar-rajuli imra'atahu. Ini cerita atau perkataan seorang laki-laki kepada istrinya. Walaupun sedikit mengandung unsur dusta. Itu tadi. Seperti engkau lah wanita yang paling tercantik di dunia ini. Padahal kan masih banyak yang cantik gitu. Engkau lah wanita yang paling soleha. Engkau lah wanita yang paling rajin. Engkau lah wanita yang paling baik akhlaknya dan seterusnya gitu kan. Ini tidak mengapa, ya.
tidak mengapa. Begitu juga seorang laki-laki, seorang wanita menceritakan, ya, bercerita kepada suaminya juga demikian. Dia mengatakan bahwa engkau adalah suamiku yang paling ganteng, engkau suamiku yang paling baik, engkau suamiku yang paling perhatian, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal nggak demikian gitu ya. Artinya suaminya nggak demikian, nggak seperti yang disampaikan, perhatian, orang yang paling rajin, sholat umpamanya. Tidak demikian sebenarnya. Tapi ini diberikan rukhsah ataupun yang disebut dengan keringanan, ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Maka kesimpulan yang bisa kita petik, ya, sebelum kita berpindah kepada poin berikutnya, bahwa memang sangat urgen, sangat penting sekali kita mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar, dua orang yang sedang bermusuhan itu. Mengapa demikian? Karena memang sampai perkataan yang dusta, ya, walaupun nggak benar, tapi itu tidak tentu banyak, ya, sekedarnya saja dalam rangka untuk mendamaikan, itu aja pun nggak dianggap dusta. Sangkin berarti kan menunjukkan sangkin pentingnya kita mendamaikan, ya, manusia yang sedang berselisih. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita sudah selesai, ya, alhamdulillah, menjelaskan tentang poin yang ke-30 dari al-muslimu ma'a mujtama'ihi, seorang muslim bersama dengan masyarakatnya. Itu poin ke-30 sudah kita selesaikan. Sekarang kita akan masuk ke poin yang ke-31, ya, kepada wahid wa thalathin, kepada 31. Apa dia poin yang ke-31 itu? Da'iyatun ilal haqq. Seorang muslim adalah dia seorang dai kepada kebenaran, seorang yang menyeru, seorang yang mengajak, seorang yang dakwahnya itu selalu mendakwahi manusia kepada al-haq, kepada kebenaran. Ini poin yang ke-31. Al-muslimu ma'a mujtama'ihi, seorang muslim bersama dengan masyarakatnya. Maka dia harus berusaha menjadi da'iyah, menjadi seorang dai, ya, kepada kaum muslimin yang lain dalam rangka untuk menyampaikan al-haq tentunya. Kita lihat penjelasan berikutnya, ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wal muslimul haqqu daimul harakati wan nasyad. Seorang muslim yang sejati itu daimul harakah, selalu bergerak, wan nasyad, dan selalu berkegiatan. Itu dia. Jadi seorang muslim yang sejati itu enggak diam. Ya, tidak dia tidak dia tidur aja bawaannya, enggak. Tapi dia daimul harakati wan nasyad, selalu bergerak dan selalu memiliki kegiatan. Ya. Ya'ishu dauman fi da'wati, dia selalu hidup dalam rangka dakwah kepada Allah. Ya'ishu dauman fi da'wati, dia selalu hidup dalam rangka dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kehidupan dia ini dicurahkan, ya. Kehidupan dia ini dia manfaatkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya'ishu dauman fi da'wati, senantiasa dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah dengan berbagai keadaan, ya, dengan berbagai bentuknya dan tantangannya, ya. Dakwah dengan barangkali dengan lisan, dakwah dengan perbuatan, dakwah dengan amal saleh, ya, berdakwah dengan sikapnya, berdakwah dengan dengan gaya tubuhnya dan lain-lain sebagainya. Jadi senantiasa muslim ini daimul harakah, yaitu apa? Selalu saja dia bergerak, wan nasyad, dan juga dia nasyad. Nasyad itu artinya adalah selalu berkegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan ini positif, ya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu kegiatan yang positif yang selalu membawa kebaikan kepada orang lain. La yantaziru al-hawadis wa dawafi' li taharrukihi nahwal khair. Tidak dia menunggu peristiwa-peristiwa dan dorongan-dorongan untuk dia bergerak dalam kebaikan. Enggak. Jadi enggak mesti ada dulu gempa bumi baru dia nolong orang lain yang terkena gempa, enggak. Enggak mesti dulu ada kecelakaan atau ada tanah longsor dan lain sebagainya. Dia tidak menunggu itu. Ya. Artinya dia tidak menunggu itu terjadi baru dia bergerak untuk menolong orang lain, tidak. Tapi dari awal dia sudah biasa membantu orang lain. Bahkan dikatakan di sini bal yubadiru min tilqa'i nafsihi la da'watin nasi ilal haq. Bahkan dia, ya, bersegera, ya, dari dirinya sendiri untuk mendakwahi manusia ilal haq, kepada kebenaran. Ini dia. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu ada dulu yang nyuruh atau ada dulu yang mendanai, ya, ada dulu yang mengatur, nggak perlu. Jadi dia senantiasa apa?
dia bersegera untuk mendakwahi manusia ya kepada kebenaran, ya. Jadi yubadiru min tilqa'i nafsihi, dia bersegera dari dirinya sendiri ila da'watin nas, ya, untuk mendakwahi manusia. Ilal haq, kemana? Kepada kebenaran. Mubtaghiyan ats-tsawaba al-jazila alladzi a'adahu Allah. Karena dia mencari pahala yang sangat banyak. Alladzi a'adahu Allahu lidu'at, yang Allah sediakan kepada mereka para dai, ya, lidu'atil mukhlisin, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan pahala itu kepada para dai yang mukhlisin, pada para dai yang mereka ini ikhlas dalam menjalankan dakwahnya. Jadi intinya bahwa seorang muslim itu, sebagaimana judul besar tadi, da'iyatun ilal haq, itu selalu menyeru kepada kebenaran. Dan dia selalu dalam keadaan daimul harakah, senantiasa dia bergerak, wan nasyad, dan berkegiatan, ya. Selalu dauman, senantiasa fi da'wati, dalam berdakwahnya. La yantaziru al hawadis wa dawafi, dia tidak menunggu, ya, terjadinya peristiwa dan pendorong lituhrikahu nahwal khair, untuk menggerakkannya kepada kebaikan. Nggak perlu, ya, nggak perlu ada dorongan, nggak perlu ada, dia langsung sendiri, inisiatif sendiri. Bal yubadiru min tilqa'i nafsi, bahkan dia sendiri langsung, ya, beliau melakukan itu dari dirinya sendiri. Ila da'watin nas ilal haq, untuk mendakwahi manusia kepada kebenaran, ya. Artinya bahwa perhatian dia terhadap dakwah kepada manusia, inilah sebuah perhatian yang sangat sangat besar, ya. Jadi ini sebuah perhatian yang sangat luar biasa, dan memang perhatian para dai itu harus harus senantiasa ada kepada manusia-manusia yang belum memahami agama dengan baik. Meskipun nanti ada ancaman, mungkin ada tantangan yang akan dia hadapi, ya. Tentu ini sebuah konsekuensi yang nggak bisa terelakkan dari orang yang dia berjalan menuju ilallah, menuju Allah Azza wa Jalla dengan cara dia berdakwah di dunia ini, mendakwahi manusia untuk mengajak mereka kepada kebenaran. Mubtaghiyan ats-tsawab al-jazil, karena dia mencari pahala yang banyak. Alladzi a'adahu Allahu lidu'atil mukhlisin, yang Allah siapkan kepada para dai yang mereka ini adalah orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, ya. Kama ja'a fi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali radhiyallahu anhu. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, li Ali radhiyallahu anhu, kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Artinya sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada menantunya. Itu siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi, maka demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang, bika, dengan sebabmu, ya, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik bagimu daripada seekor onta yang merah. Nah, ini dia. Fa wallahi, maka demi Allah, li yahdiyallahu bika rajulan wahidan, maka demi Allah, Allah memberimu, ya, memberi petunjuk kepadamu seorang laki-laki dengan sebabmu itu lebih baik bagimu, ya, daripada apa? Daripada onta merah. Waktu itu onta merah adalah harta yang paling mahal dimiliki oleh orang Arab. Bahkan kata Nabi SAW, beliau membandingkan bahwa mengajak manusia kepada kebenaran, yang dia itu ikut, ya, dia mengikuti kebenaran itu gara-gara kita, sebab kita, itu ternyata lebih baik daripada kita mendapatkan satu ekor onta. Allahu Akbar. Onta merah, ya, min humurin na'ami, daripada onta merah. Artinya di sini ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an, begitu besarnya, ya, pahala yang akan diraih mereka-mereka yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali konsekuensinya dari dakwah ini akan banyak, dicemooh, dicela orang, ya, diganggu orang barangkali dan lain-lain, tapi jangan pedulikan. Kenapa? Karena semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, fa wallahi, maka demi Allah, li yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Allah SWT memberikan kepada Allah SWT memberikan hidayah dengan sebabmu seorang laki-laki. Khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik bagimu daripada seekor onta. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an.
kita rehat sejenak, kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi jelas ya bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, demi Allah, Allah azza wa jalla memberikan ya kepada seseorang itu petunjuk melaluimu, itu lebih baik. Itu lebih baik daripada onta merah. Allahu akbar. Waktu itu onta merah adalah harta yang paling mahal waktu itu di sana. Tapi ternyata jika dibandingkan ya dengan seorang laki-laki, dengan siapapun itu yang dapatkan ya, yang mendapatkan hidayah Allah melalui kita dengan sebab kita, ternyata itu lebih baik lagi daripada onta merah. Allahu akbar. Mungkin kalau sekarang ini satu pesawat lah, satu pesawat Boeing ya, Boeing berapa lah, atau suatu pesawat jet gitu kan, masya Allah ya, berapa miliar itu satu pesawat ya, luar biasa. Maka seorang muslim ya, dia berusaha untuk apa namanya nih, berusaha untuk selalu da'iyatun ilal haq ya, berusaha untuk menjadi dai, menyeru kepada al-haq, kepada kebenaran ya. Dan dia tidak menunggu ya, tidak menunggu ada apa namanya nih, tidak menunggu harus ada peristiwa, harus ada suatu hal yang mendorongnya ya untuk dia melakukan itu, tidak. Dia melakukan itu senantiasa ya, setiap saat dia lakukan. Inna kalimatan thayyibatan yulqiha ad-da'iyatu as-sadiqu fi udunin imri'in syaririn 'anit tariqi fayaghrisu biha badratal hidayah fi qalbihi ta'udu 'ala ad-da'iyati bi thawabin yafuqul humurun na'am. Allahu akbar. Sesungguhnya sebuah kalimat yang baik, yulqiha, yang diucapkan oleh seorang dai as-sadiq, yang jujur ya, fi udhuni imri'in, di telinga salah seorang syaridin, yang lari daripada kebenaran. Artinya ada orang yang menyimpang dari kebenaran, lalu si dai ini menyampaikan sebuah kalimat. Nah, menyampaikan sebuah kalimat, fayaghrisu biha badratal hidayah, maka dengan kalimat tadi seorang dai ini menanamkan benih-benih hidayah, petunjuk di qalbihi, kepada hatinya, hati orang yang lari daripada kebenaran ini. Maka bagaimana? Ta'udu 'ala da'iyati bi thawabin, maka akan kembali ya, akan kembali kepada dai dengan pahala yang melampaui daripada onta merah tadi. Allahu akbar. Inilah sebuah apa ya? Sebuah pahala yang begitu sangat besar. Satu orang aja dapat hidayah gara-gara kita, sebab kita akan diganjar oleh Allah Azza wa Jalla ya, lebih baik daripada onta merah lagi. Permasalahannya kita ini kadang-kadang apa ya, malas gitu. Kita tidak tahu ya dengan dakwah yang mana yang masyarakat bisa berterima, manusia bisa berterima. Apalagi pada hari ini tantangan kita dalam berdakwah itu sangat besar. Untuk mendakwahkan sunnah ini, ikhwan dan akhwat ya, para pemirsa Salam TV rahimani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an, bukan perkara mudah, bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang remeh-temeh, tapi ini berat tantangannya. Terkadang tantangan itu dari keluarga sendiri ya, terkadang tantangan itu dari masyarakat, tokoh masyarakat yang dulunya kita kenal, akhirnya kita pun apa ya, sedikit clash gitu ya, sedikit terjadi cekcok ya, karena mungkin berbeda pendapat, karena sebagian masyarakat memang tidak siap dengan khilaf ya, tidak mampu kalau meninggalkan kebiasaan lamanya yang notabene itu salah gitu loh. Orang nggak siap dengan berubah kepada yang positif. Ini adalah sebuah, saya kira ini koreksi bagi saya sendiri dan seluruh pemirsa Salam TV rahimanallahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita jangan takut untuk berubah selama berubah kepada kebaikan. Kalau dalam perkara dunia orang berubah enak aja kan. Dulu sebelum ada handphone yang seperti ini, ya yang seperti ini, itu apa namanya nih, manusia dulu kan apa ya, handphonenya yang kecil-kecil gitu kan, yang kecil, yang apa. Tapi sekarang orang kan, saya kira handphone yang seperti itu sudah
Jarang gitu. Bahkan nggak ada di sebagian daerah gitu. Orang berubah dalam perkara teknologi, perkara dunia itu cepat dan bisa beradaptasi, ya, bisa menyeimbangkan diri, bisa menselaraskan. Ya, kalau berhadapan dengan agama ini orang kadang-kadang sulit, gitu. Ya sulit. Ya, jadi kita katakan bahwa sebuah kalimat yang baik yang diberikan, yang disampaikan oleh dai yang jujur, ya di telinga seorang yang lari daripada kebenaran, lalu dengan itulah tertanam benih-benih petunjuk dalam hatinya, itu akan kembali kelak di hari kiamat kepada dai itu dengan pahala, ya, yang melebihi daripada seekor unta. Amfasal amwal allati kana yatatalla'u ilaihil arabu andaka. Itu sebuah harta onta merah itu, sebuah harta yang diincar oleh orang-orang Arab waktu itu. Ya, sekarang ini apa yang kira-kira diincar orang? Selain emas dan perak, ya selain emas lah ya. Ya mungkin kalau dari segi kendaraan apalah, mungkin pesawat lah ya, atau kapal pesiar atau apalah, yang harganya sekira nggak ada yang murah gitu, yang semuanya mahal gitu kan. Ya kalau kita mobil aja lah, mobil. Ada yang mobil 12 M, ada yang lebih dari itu lagi gitu kan. Ya mungkin 200 juta pun ada, yang 300 juta ada, yang 1 miliar juga ada gitu. Ya mungkin yang paling mahal kendaraan aja lah. Mungkin ada yang 12 M, 13 M, 20 M mungkin harganya. Itu lebih baik lagi, apa namanya ini, kita memberikan, mendapatkan seseorang yang mendapatkan petunjuk dari kita, ternyata itu lebih baik daripada harta yang disebutkan tadi. Allahu Akbar. Kenapa Nabi menyebut onta merah dia dalam hadisnya yang mulia ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini. Waktu itu memang onta merah yang paling mahal waktu itu. Tentu di zaman Nabi kan tidak ada pesawat, ya. Karena keterbatasan teknologi tentunya, ya. Ikhwati fillah anzani Allah taala wa iyyakum jami'an wa yudhifu ila thawabihi hadha aidan mithla ujuril muhtadina ala yadayhi, dan diberikan tambahan lagi kepada pahala yang sudah didapatkan ini seperti pahala orang-orang yang mendapatkan petunjuk di tangannya, kama akhbara bidzalika Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal itu disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya seorang dai ilal haq, seorang yang menyeru kepada kebenaran, bukan saja dia mendapatkan pahala di atas dakwahnya, yang lebih baik daripada onta merah tadi, tetapi juga royaltinya dapat. Apa itu? Ketika seorang tidak dapat hidayah, dia dapat pahala dulu, karena sudah mendapatkan hidayah orang ini. Kemudian dia mendapatkan pahala berikutnya lagi ketika orang yang diberi petunjuk ini tadi mengamalkan apa yang disampaikan. Allahu Akbar. Double dapatnya double. Ya, makanya para nabi itu tugas utama mereka berdakwah, karena itu amalan yang paling terbaik. Nggak ada pekerjaan yang paling terbaik daripada dakwah di jalan Allah. Kalau adalah pekerjaan yang paling terbaik selain itu, tentu para nabi sudah diperintahkan untuk itu. Pak Ustadz, bukankah mereka juga berladang, Pak Ustadz, sebagian mereka ini? Iya, itu kan sampingan aja itu gitu. Ya, untuk sekedar untuk menyambung hidup aja. Kalau tidak, pekerjaan asli mereka pekerjaan dai. Nah, itu yang paling mulia. Jadi kalau di KTP kita itu, di KTP kita kan ada pekerjaannya. Pekerjaan wira swasta, pekerjaan dosen, pekerjaan guru, pekerjaan PNS apa. Enggak, itu pekerjaan yang kecil, ya. Kalau pekerjaannya dai ilallah. Ini pekerjaannya para nabi dan mursalin, orang-orang terbaik di dunia ini. Ya, orang yang paling luar biasa, ya, karena pahalanya masya Allah, pahala dia dapat dari dakwahnya, kemudian orang yang didakwahi mengamalkan dapat lagi dia. Allahu Akbar, bolak-balik gitu kan. Man da'a ila huda, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda kana lahum minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Barang siapa yang menyeru kepada sebuah petunjuk, maka baginya pahala. Mithlu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang yang mengikutinya. Allahu Akbar. Wala yanqusu min dzalika min ujurihim syai'an, dan hal itu tidak mengurangi dari pahala mereka yang melakukannya. Artinya begini, kita berdakwah nih kepada seseorang itu menerima dakwah kita, maka kita dapat pahala dulu dari orang ini tadi karena sudah menerima hidayah. Nah, kemudian dia beramal, ya, mengamalkan apa kita sampaikan. Contoh, kita ajari wudhu, kita ajari sifat sholat Nabi, sifat wudhu Nabi, akidah yang benar, lalu dia mengamalkan apa yang kita sampaikan. Nah, kita pun dapat pahala lagi dari apa yang diamalkannya. Allahu Akbar.
Makanya para Nabi SAW dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, nggak akan pernah putus pahalanya. Ya, nggak akan pernah putus pahalanya. Nggak akan pernah putus pahalanya. Pahala Nabi SAW. Mengapa? Karena Nabi kan mendapatkan royalti pahala terus. Pertama dari sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai hari ini sama kita. Kita bisa begini ini sebab Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita kan. Gitu, Masya Allah. Siapa lagi yang terputus pahalanya? Para sahabat. Kenapa? Para sahabat mengamalkan ilmu dari sahabat, tabi'in. Tabi'in juga nggak putus pahalanya. Kenapa? Karena tabi'ut tabi'in mengamalkan apa yang diajarkan tabi'in dan seterusnya. Makanya para asatidzah, meskipun mungkin dari sisi duniawinya mereka ini rendah pendapatannya, bahkan mungkin orangnya biasa-biasa saja, bahkan mungkin banyak utangnya juga gitu kan, dan seterusnya, tapi mereka harus bersabar dan bergembira karena mereka mendapatkan pahala yang besar insya Allah dari Allah Azza wa Jalla kelak di akhirat. Ya, ini tentu sebuah apa ya, sebuah motivasi yang besar ya bagi kita. Jadi orang yang terlibat dalam semua dakwah itu tentu akan dapat ya, akan dapat pahalanya ya masing-masing sesuai dengan niatnya masing-masing. Jadi seorang muslim ya dalam bergaul dia dengan masyarakatnya senantiasa dia bergerak ya, bergerak dalam dakwahnya, tidak menunggu ada peristiwa dulu, tidak menunggu ada dorongan dulu, enggak, selalu dia melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan yang paling terbaik itu dakwah ilallah. Berdakwah ya, berdakwah kepada Allah. Ya. Kalau dakwah Ustaz lalu diiringi dengan bantuan sosial lagi, makin bagus itu. Ya, makin mantap itu. Ya, ada bantuan sosialnya lagi, ada sembakonya lagi diiringinya. Wah. Jadi apa ya? Istilahnya itu siraman rohani dan jasmaninya dapat gitu. Ini rohaninya dapat, ini jasmaninya juga dapat, Masya Allah ya. Fala ajaba an yuhsada du'atu ala sabrihim. Maka tidak mengherankan bahwa para dai itu yuhsadu. Yuhsad itu artinya didengki, diirikan ya. Maka tidak mengherankan an yuhsada du'at, bahwa para dai itu diirikan atau didengki ya, didengki ya, diirikan gitu. Kenapa? Ala sabrihim, karena kesabaran mereka. Wa husni balaihim, dan bagusnya cobaan mereka. Fi sabilillah, di jalan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Idh yunfiquna amwalahum wa awqatihim fi da'wati syaridina al-muharifina anil jadah. Karena mereka selalu mengimpakkan harta mereka. Wa awqatihim, dan waktu-waktu mereka. Fi da'wati syaridin, dalam mendakwahi orang-orang yang lari daripada jalan kebenaran. Allahu Akbar. Wa an nunawwahu bihadzal hasad al-marghub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajak untuk mengiri, untuk mendengki yang dicintai. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajak untuk didengki yang seperti ini. Ya, kita lihat apa kata beliau, la hasada illa fi isnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Apa itu dua perkara? Nampaknya nggak bisa kita lanjutkan lagi. Insyaallah taala kita akan lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang. Waktu kita sudah habis, mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semuanya ya, memberikan pemahaman yang baik kepada kita. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.